Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 9 dari Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 4074 Alam Variasi Bintang Ungu. Tapi, Ketua Klan Tuan. Bahkan jika kita mengabaikan bahayanya, keluarga Xuanming pasti akan dengan sengaja mempersulitmu. Tempat itu adalah wilayah yang tertutup. Bahkan jika dia mencoba membunuhmu, dia akan. Saat kata-kata Chu Hanpeng mencapai titik ini, ekspresi tekad muncul di wajahnya yang cemberut. Ketua klan, bagaimana kalau kamu tinggal dan melihat Chu Feng, dan aku akan menggantikanmu, kata Chu Hanpeng. Hanpeng, jangan khawatir. Tetua dari Aula Bintang Ungu akan menemani kita. Keluarga Xuanming mungkin belum tentu berani bertindak gegabah, kata kepala klan surgawi Chu. Tapi, ketika keluarga Xuanming menyebabkan masalah di luar Aula Bintang Ungu, semua orang di Aula Bintang Ungu hadir. Namun, tidak ada dari mereka yang peduli untuk menghentikan mereka. Alih-alih tanah suci gaun merah yang... Ketua klan, saya tahu bahwa kepala sekolah tanah suci gaun merah memiliki hati yang baik hati. Jika Anda ingin pergi, dapatkah Anda melakukan perjalanan dengan mereka? Tanya Chu Hanpeng. Ini adalah dendam antara klan kami dan keluarga Xuanming. Bagaimana kami bisa terus mencari bantuan dari orang lain? Mengabaikan fakta bahwa tanah suci gaun merah dan kita hanyalah orang asing yang datang bersama secara kebetulan, kita tahu tujuan perjalanan kita ke sana. Karena itu, sudah ditakdirkan bahwa saya tidak akan bisa menemani kekuatan lain. Hanpeng, sudah cukup. Anda tidak perlu mengatakannya lagi. Aku harus menjadi orang yang memimpin klan kita. Kamu tinggal di belakang untuk mengawasi Chu Feng. Jika itu orang lain, saya tidak akan merasa nyaman, kata kepala klan surgawi Chu. Chu Hanpeng berusaha untuk menghalangi kepala klan surgawi Chu lagi. Sayangnya, dia tidak dapat mengubah pikiran ketua klan sama sekali. Keesokan harinya, kepala klan surgawi Chu memimpin para elit dari klan surgawi Chu ke kedalaman Aula Bintang Ungu. Bukan hanya klan surgawi Chu. 9 kekuatan tuan lainnya semuanya melakukan hal yang sama. Tempat itu adalah wilayah terlarang di Aula Bintang Ungu. Tidak lama setelah mereka masuk, Aula Bintang Ungu mengumumkan kepada orang-orang di luar. Mereka mengumumkan bahwa mereka telah menyiapkan hadiah yang murah hati untuk 10 kekuatan penguasa. Adapun hadiah yang murah hati ini, itu memungkinkan kekuatan tuan dari 10 medan bintang terbengkalai untuk memasuki area terlarang Aula Bintang Ungu mereka untuk berlatih. Area terlarang ini bukanlah area terlarang biasa. Itu adalah tempat yang disebut alam variasi bintang ungu. Setelah pengumuman ini dibuat, keributan besar muncul. Sebagai orang-orang dari alam atas bintang ungu, mereka semua tahu tempat seperti apa alam varians bintang ungu itu. Itu adalah dunia yang telah ada sejak era kuno. Sementara itu terletak di alam atas bintang ungu, itu sebenarnya adalah dunia yang terisolasi. Energi alami dalam jumlah tak terbatas hadir di dunia itu. Selain itu, ada banyak keanehan alam yang hadir. Singkatnya, sangat cocok bagi para pembudidaya untuk berlatih, tempat budidaya suci. Itu juga alasan mengapa Aula Bintang Ungu telah memantapkan dirinya di sini setelah memperoleh kekuasaan atas alam atas bintang ungu. Itu semua karena pintu masuk ke alam varians bintang ungu terletak di wilayah ini. Menurut legenda, alam varians bintang ungu bukan hanya tempat budidaya suci, tetapi juga tempat yang berisi harta karun legendaris. Hanya saja, tidak ada yang tahu harta macam apa itu. Yang mereka tahu adalah bahwa sejak Aula Bintang Ungu menguasai alam atas bintang ungu, mereka tidak pernah berhenti mencari harta karun itu. Namun, setelah mencari selama bertahun-tahun, mereka masih belum berhasil menemukannya. Untuk mencegah orang lain mendapatkan harta karun itu,
mereka menjaga pintu masuk ke alam variasi bintang ungu dengan sangat ketat. Belum lagi yang lain, bahkan orang-orang dari aula bintang ungu pun tidak bisa memasuki tempat itu untuk berlatih sesuka hati. Karena itu, alam variasi bintang ungu adalah tempat kultivasi legendaris, tempat di mana banyak orang ingin masuk bagi orang-orang dari alam atas bintang ungu. Dan sekarang, 10 Starfield terbengkalai benar-benar berhasil mendapatkan kualifikasi untuk memasuki alam varians bintang ungu untuk berlatih. Ini tidak hanya membuat mereka merasa iri, tetapi mereka juga tidak dapat memahami mengapa aula bintang ungu memutuskan untuk melakukan itu, mengapa mereka tiba-tiba memperlakukan 10 medan bintang terbengkalai dengan baik. Itu adalah satu hal untuk memungkinkan mereka mencari Wisterias bintang ungu sendiri, tetapi aula bintang ungu sebenarnya mengizinkan 10 medan bintang terbengkalai untuk memasuki alam variasi bintang ungu, tempat yang berisi harta karun legendaris. Apakah mereka tidak takut 10 medan bintang terbengkalai mungkin akan menemukan harta karun legendaris dan mengambilnya? Pada saat ini, kerumunan mulai membicarakan hal ini dengan semangat. Apa yang tidak diketahui oleh orang banyak adalah bahwa sementara 10 medan bintang terbengkalai yang memasuki alam variasi bintang ungu mungkin tampak seperti aula bintang ungu yang memberikan amal kepada mereka, itu sebenarnya juga penuh dengan bahaya. Alasan mengapa aula bintang ungu tidak menyebutkan masalah ini secara terbuka dan hanya menyebutkannya setelah fakta adalah karena tujuan mereka tidak sesederhana itu. Sementara mereka tampaknya mengizinkan orang-orang dari penguasa 10 bintang terbengkalai untuk memasuki alam varians bintang ungu untuk berlatih di permukaan, tindakan kemurahan hati yang luar biasa, mereka sebenarnya memberi mereka misi. Master aula bintang ungu telah memberikan sebuah batu kepada masing-masing dari 10 medan bintang terbengkalai. Batu itu bukanlah batu biasa. Itu mampu menyerap energi alami di alam varians bintang ungu. Jika itu saja, semuanya tidak akan berbahaya. Tapi kebetulan batu-batu itu tidak hanya mampu menyerap energi alam, tetapi juga mampu menarik perhatian monster varian di alam varian bintang ungu. Binatang varian bintang ungu adalah monster spesial di alam varian C bintang ungu. Monster-monster itu sangat kuat. Di antara mereka bahkan ada eksistensi tingkat utmost exalted. Dengan demikian, memasuki alam variasi bintang ungu dengan batu-batu itu adalah hal yang sangat berbahaya untuk dilakukan. Selain itu, aula bintang ungu membuat permintaan lain dari 10 medan bintang terbengkalai. Mereka menyatakan bahwa kekuatan di antara penguasa 10 bintang terbengkalai yang berhasil menyerap energi alami dalam jumlah terbesar ke dalam batu mereka akan menerima hadiah dari mereka. Adapun hadiahnya, itu akan menjadi keterampilan bela diri tabu yang ditinggikan, keterampilan bela diri tabu yang ditinggikan peringkat 3. Keterampilan bela diri tabu yang ditinggikan sangat berharga. Belum lagi klan surgawi Chu. Mereka juga merupakan harta yang sangat berharga bagi kekuatan lain. Jika mereka bisa mendapatkan tabu ta'ala peringkat 3, itu bisa sangat mengubah nasib penguasa 10 Starfield yang terbengkalai. Selain itu, aula bintang ungu juga memberi mereka bujukan lain. Jika mereka cukup beruntung untuk menemukan harta karun legendaris alam varians bintang ungu, mereka akan dapat menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Meskipun semua penguasa 10 Starfield yang terbengkalai tahu bahwa hampir tidak mungkin menemukan harta karun itu masih memberi mereka sedikit harapan. Jadi, meski mereka semua tahu bahwa itu berbahaya, mereka tetap bersedia memasuki alam variasi bintang ungu. Namun, berbeda dengan kepala klan surgawi Chu. Dia sama sekali tidak pernah berpikir untuk bisa mendapatkan peringkat 3 skill bela diri tabu yang dimuliakan itu. Jika dia bisa memilih, dia akan memilih untuk melepaskan kesempatan ini. Nyatanya, dia secara tidak langsung mengungkapkan pendapat dan keinginannya untuk tidak memasuki alam variasi bintang ungu di jamuan makan. Namun, mendengar permintaan itu, sebuah adegan mengejutkan terjadi. Master aula bintang ungu menjadi sangat marah.
Dia menyatakan dengan lantang bahwa jika ada yang menolak untuk berpartisipasi, mereka akan menolak untuk mendapatkan muka. Kata-katanya hanyalah ancaman tidak langsung. Implikasi yang tak terucapkan dari kata-katanya adalah bahwa setiap orang harus memasuki alam variasi bintang ungu. Jika mereka menolak, mereka akan menerima konsekuensi. Dengan situasi seperti ini, kepala klan surgawi Chu tidak punya pilihan selain menguatkan diri dan masuk. Namun, pada hari pertama setelah masuk, kepala klan surgawi Chu menyesali diri dari alam varians bintang ungu dengan semua klan surgawi Chu. Tapi, klan surgawi Chu bukan satu-satunya yang mundur. Setelah hari kedua berlalu, Tanah Suci Gaun Merah juga mundur dari alam varian bintang ungu. Seperti yang diketahui semua orang, menggunakan batu untuk menyerap energi alami membutuhkan waktu. Semakin lama seseorang bisa tinggal di dalam, semakin banyak energi alami yang diserap. Karena itu, menarik diri dari alam varians bintang ungu sebelum kekuatan lain adalah tindakan yang mirip dengan menyerah. Bab 4075 Takdir yang dinubuatkan. Di dalam istana aula bintang ungu, ada formasi besar yang aneh. Sesosok berdiri di depan formasi besar itu. Orang ini adalah Master Balai Aula Bintang Ungu. Dia melihat formasi besar itu, tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu, takut kehilangan sesuatu. Tiba-tiba, seorang lelaki tua masuk dan melaporkan, "Tuanku, Tanah Suci Gaun Merah juga telah mundur dari alam varian bintang ungu." Master Aula Bintang Ungu mengangguk. Dia tidak bermaksud terlalu memperhatikan masalah ini. Namun, ketika dia menyadari bahwa lelaki tua itu masih berdiri di sana, dia berbalik dan bertanya, apakah ada hal lain yang perlu dilaporkan? Tuan Master Aula, Kepala Sekolah Tanah Suci Gaun Merah bertemu dengan variance beast yang sangat kuat dan hampir kehilangan nyawanya, kata lelaki tua itu. Saya sudah memberitahu mereka tentang bahaya sebelumnya. Belum lagi terluka, bahkan jika mereka mati di sana, tidak ada hubungannya dengan kita, kata Master Aula Bintang Ungu. Tapi, Tuan Master Aula, kamulah yang meminta agar mereka semua masuk, kata lelaki tua itu. Apa maksudmu? Apakah Anda menyalahkan saya? Master Aula Bintang Ungu bertanya dengan suara keras. Tuan Master Aula, bawahan ini tidak berani menyalahkanmu. Bahkan jika Tuan Master Aula ingin langsung membunuh sampah itu, bawahan ini tidak akan berpikir bahwa Tuan Master Aula melakukan kesalahan. Mereka sampah sejak awal. Mereka adalah aib dari galaksi cahaya suci kita. Jika bukan karena Tuan Master Aula mengasihani mereka dan mengadakan pertemuan besar ini untuk mereka, mereka sudah lama dibuang oleh galaksi cahaya suci. Sebenarnya bawahan ini bingung, kata lelaki tua itu. Apa yang membuatmu bingung? Tanya Master Aula Bintang Ungu. Tuan Master Aula, alam varians bintang ungu adalah lahan budidaya terbatas aula bintang ungu kami. Terkandung di dalamnya adalah harta kultivasi legendaris. Sejak berdirinya aula bintang ungu kami tidak pernah berhenti mencari harta karun itu. Untuk mencegah orang lain mendapatkan harta itu, bahkan orang-orang dari aula bintang ungu kami yang diizinkan untuk dipublikasikan dengan ketat. Namun sekarang, Anda tidak hanya membiarkan 10 kekuatan itu memasuki alam variasi bintang ungu, tetapi Anda bahkan memberi mereka batu penuntun bintang yang begitu berharga. Selain itu, kamu bahkan bersikeras bahwa mereka harus masuk. Bawahan ini benar-benar tidak dapat memahami keputusan Tuan Master Aula, kata orang tua itu. Sebenarnya, alasan mengapa aku melakukan semua itu adalah karena aku tidak punya pilihan lain. Apakah kamu tahu mengapa aku menyuruh mereka memasuki alam varian bintang ungu sekarang? Tanya Master Aula Bintang Ungu. Binatang varian bintang ungu umumnya tersembunyi jauh di bawah tanah di alam varian bintang ungu.
Hanya pada tanggal tertentu setiap tahun mereka akan muncul ke permukaan untuk mencari makan. Ketika binatang varians bintang ungu muncul, mereka akan menyebabkan perubahan di alam varians. Energi alami di alam varians bintang ungu akan menjadi sangat melimpah. Nyatanya, bahkan harta kultivasi legendaris akan samar-samar menampakkan dirinya. Jika seseorang memiliki persepsi yang kuat, seseorang bahkan akan dapat mendeteksi aura harta kultivasi itu. Dengan demikian, meskipun alam varians bintang ungu adalah yang paling berbahaya selama periode waktu ini, itu juga merupakan waktu yang paling optimal bagi seseorang untuk berkultivasi. Ini juga waktu yang paling optimal untuk mencari harta kultivasi. Adapun waktu optimal ini, itu terjadi sekarang. Di masa lalu, Master Tuan Aula secara pribadi akan memimpin elit Aula Bintang Ungu kami dan memasuki alam varian Bintang Ungu untuk mencari harta kultivasi. Anda tidak akan menyia-nyiakan waktu sedikit pun. Namun tahun ini, kamu tidak hanya tidak memasukinya, tetapi kamu malah memasukkan sampah itu ke alam varian Bintang Ungu. Bawahan ini benar-benar tidak dapat memahami mengapa tuanku membuat keputusan ini, kata lelaki tua itu. Lihat formasi ini. Master Aula Bintang Ungu mengarahkan jarinya ke formasi besar di depannya. Meski formasi besar itu megah, isinya tidak rumit sama sekali. Selembar biru melonjak di dalam. Itu menyerupai lautan luas. Namun, lokasi yang ditunjuk oleh Master Aula Bintang Ungu berbeda dari tempat lain. Sementara tempat itu masih biru, itu berosilasi dengan aneh. Ini di sini adalah harta kultivasi legendaris. Setiap tahun, ketika saatnya tiba, seseorang tidak hanya dapat merasakan auranya di dalam alam varian bintang ungu, tetapi pantulannya juga akan hadir pada formasi besar ini. Kita semua tahu bahwa harta kultivasi legendaris ini benar-benar ada. Sejak pendirian Aula Bintang Ungu kami telah mencarinya. Namun, setelah bertahun-tahun, kami tidak hanya tidak dapat menemukannya, tetapi kami bahkan tidak mengetahui penampilannya. Bukannya kami tidak pernah berusaha mencarinya, hanya saja kami benar-benar tidak dapat menemukannya. Namun, sekarang, sebuah kesempatan telah muncul dengan sendirinya kepada kami, kata Master Aula Bintang Ungu. Peluang. Tatapan orang tua itu berubah setelah mendengar kata-kata itu. Kamu harus tahu bahwa alasan mengapa aku pergi sebelumnya adalah untuk mencari guru ramalan terbesar galaksi cahaya suci, guru surgawi yang maha melihat. Saya bertanya apakah Aula Bintang Ungu kita dapat menemukan harta karun itu atau tidak. Guru surgawi yang maha melihat akhirnya memberi saya instruksi, kata Master Aula Bintang Ungu. Instruksi? Mungkinkah instruksi itu ada hubungannya dengan 10 medan bintang yang terbengkalai? Tanya orang tua itu. Benar. Guru surgawi yang maha melihat memberitahu saya bahwa jika orang-orang dari Aula Bintang Ungu kita yang mencari, kita tidak akan pernah dapat menemukan harta kultivasi legendaris itu. Namun, jika kekuatan tuan dari 10 medan bintang terbengkalai adalah yang dicari, mereka akan dapat menemukannya. Konon, bahkan untuk kekuatan penguasa 10 bintang terbengkalai, mereka masih membutuhkan keberuntungan di pihak mereka untuk menemukannya. Total ada 3 peluang. Dan sekarang, kita sudah melewatkan 2 peluang, kata Master Aula Bintang Ungu. Melewatkan 2 peluang? Apa maksudmu? Tanya orang tua itu. Artinya adalah ini satu-satunya kesempatan yang tersisa. Kesempatannya adalah tahun ini selama kemunculan binatang varian bintang ungu. Itulah sebabnya saya mengundang tuan dari 10 Starfield yang terbengkalai saat ini. Aku bahkan melangkah lebih jauh dengan memaksa mereka memasuki alam varian bintang ungu. Tujuannya adalah agar mereka dapat menemukan harta kultivasi legendaris untuk kita. Lagi pula, menurut guru surgawi yang maha melihat, ini adalah kesempatan terakhir kita.
Jika kita melewatkan tahun ini juga, kita mungkin tidak akan pernah bisa menemukan harta karun legendaris yang tersembunyi di alam varian bintang ungu. Tidak akan ada yang bisa menemukannya. Bahkan jika penguasa galaksi cahaya suci ingin membantu kita tetap tidak akan dapat menemukannya. Ini bukan masalah kekuatan. Ini masalah takdir, kata Master Aula Bintang Ungu. Tuanku, bawahan ini mengerti sekarang. Saya salah menyalahkan tuanku. Tolong hukum bawahan ini dengan keras. Dengan put, lelaki tua itu berlutut di depan Master Aula Bintang Ungu. Bangun kembali. Anda adalah ajudan terpercaya saya seharusnya tidak menyembunyikan masalah ini dari Anda sejak awal. Tetapi, Guru Surgawi yang Maha Melihat berkata bahwa misteri surga tidak boleh diungkapkan. Sebelum orang-orang dari 10 medan bintang terbengkalai memasuki alam variasi bintang ungu, saya tidak dapat memberitahu siapapun tentang hal ini. Jadi, Anda juga tidak boleh menyalahkan saya untuk itu, kata Master Aula Bintang Ungu. Bawahan ini tidak akan berani menyalahkan tuanku. Tuan Master Aula, tampaknya Master Surgawi yang melihat segalanya benar-benar sosok yang luar biasa. Alam varians bintang ungu kali ini memang berbeda dari waktu-waktu lainnya. Kepala klan Surgawi Chu itu mengalami keberuntungan yang belum pernah kita temui sebelumnya. Dengan betapa lemahnya dia benar-benar menemukan tanda abnormal yang terdiri dari energi alami. Selain itu, dia menggunakan batu penuntun bintang untuk menyerap energi alam dalam jumlah tak terbatas. Namun, justru itulah alasan mengapa batu penuntun bintang miliknya dijarah oleh orang lain dan hampir kehilangan nyawanya dalam proses itu. Jika bukan karena para tetua kita hadir, semua orang dari klan Surgawi Chu akan dibungkam. Ketika kata-katanya mencapai titik ini, lelaki tua itu sepertinya mengingat sesuatu. Kulitnya berubah tiba-tiba. Tuan Master Aula, kepala klan Surgawi Chu itu tidak mungkin menjadi individu yang ditakdirkan, kan? Alasan mengapa dia khawatir adalah karena kepala klan Surgawi Chu terluka parah dan diambang kematian. Jika kepala klan Surgawi Chu adalah orang yang dibicarakan oleh Master Surgawi yang Maha Melihat, orang dengan takdir yang mampu menemukan harta kultivasi legendaris, itu berarti Aula Bintang Ungu mereka telah kehilangan kesempatan emas terakhir ini. Bab 4076 dikendalikan oleh orang lain. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Ini hanyalah permulaan. Guru Surgawi yang Maha Melihat mengatakan bahwa bahkan jika 10 kekuatan saling bertarung, kita tidak boleh melakukan apapun dan membiarkan alam mengambil kebiasaan, karena harta kultivasi pasti akan ditemukan oleh seseorang. Masalah kepala klan Surgawi Chu yang batu penuntun bintangnya dijarah oleh orang lain hanya bisa dikatakan sebagai takdir, kata Master Aula Bintang Ungu. Jika itu masalahnya, bawahan ini lega, orang tua itu mengungkapkan ekspresi harapan setelah mendengar kata-kata Master Aula dari Aula Bintang Ungu. Memikirkan bagaimana mereka akan segera menemukan harta kultivasi yang gagal ditemukan oleh nenek moyang mereka, dia menjadi sangat bersemangat sehingga dia tidak dapat menahan tubuhnya agar tidak gemetar. Tujuan dari Aula Bintang Ungu sangat sederhana. Mereka berencana untuk mengikuti ramalan itu. Jika seseorang benar-benar dapat menemukan harta kultivasi legendaris, Aula Bintang Ungu akan merebutnya sendiri. Ketika mereka memberitahu 10 kekuatan bahwa harta karun legendaris itu akan menjadi milik siapapun yang menemukannya, itu semua bohong. Yang mengatakan, apa yang tidak diharapkan oleh Aula Bintang Ungu adalah bahwa seseorang benar-benar membocorkan informasi dan mengungkapkan rahasia Aula Bintang Ungu. Seseorang membocorkan apa yang dikatakan Aula Bintang Ungu kepada penguasa 10 Starfields yang ditinggalkan. Oleh karena itu, orang-orang di Aula Bintang Ungu dan orang-orang di luar semua mengetahui janji yang telah mereka buat untuk 10 kekuatan ini. Ini membuat kepala Aula Bintang Ungu sakit yang tak ada habisnya. Bagi mereka,
10 kekuatan itu tidak lebih dari bidak catur. Tidak hanya mereka tidak akan mengumumkan mereka untuk menyimpan harta kultivasi, tetapi mereka bahkan tidak berencana untuk memberi mereka peringkat 3 keterampilan bela diri tabu yang dimuliakan. Itu tidak lebih dari sebuah permainan untuk membuat 10 kekuatan bekerja untuk mereka. Namun, janji mereka kepada 10 kekuatan telah bocor, dan sekarang semua orang percaya itu benar. Ini membuat segalanya menjadi sangat sulit bagi Aula Bintang Ungu. Mengabaikan harta kultivasi, peringkat 3 keterampilan bela diri Tabo sudah cukup untuk membuat mereka sakit hati. Akankah mereka benar-benar mendapatkan peringkat 3 skill bela diri Tabo? Jawabannya tentu saja tidak. Aula Bintang Ungu sebenarnya adalah kekuatan yang sangat tirani. Meskipun mereka sangat peduli dengan reputasi mereka tetap akan memilih keuntungan dan keuntungan pribadi daripada reputasi mereka. Konon, penyebaran masalah ini masih menyebabkan reputasi mereka rusak. Karena itu, mereka mulai menyembunyikan berbagai hal. Mereka ingin mencari tahu siapa yang menyebarkan masalah ini. Awalnya, mereka mengira ini disebarkan oleh orang-orang dari 10 kekuatan. Hanya setelah mereka mulai bersembunyi, mereka menemukan bahwa sebenarnya orang-orang dari Aula Bintang Ungu merekalah yang menyebarkan masalah ini. Selain itu, mereka semua penatua. Yang paling mengejutkan dari semuanya, bahkan tetua tertinggi Aula Bintang Ungu mereka, orang-orang yang berstatus sangat tinggi, termasuk di antara orang-orang yang menyebarkan berita tersebut. Tidak heran jika tidak ada yang menyatakannya sebagai rumor, dan sebaliknya semua menganggapnya benar. Siapa yang berani percaya kata-kata dari tetua tertinggi Aula Bintang Ungu sebagai rumor? Setelah mengetahui hasil penyelidikan, Master Aula Bintang Ungu menjadi sangat marah. Dia menangkap semua tetua dan bersiap untuk menghukum mereka dengan keras. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Tanpa kecuali, tak satu pun dari tetua itu yang mengakui fakta bahwa mereka telah menyebarkan masalah ini. Jika itu saja, itu tidak akan aneh. Yang aneh adalah banyak saksi. Mereka semua bisa bersaksi bahwa para tetua itu memang menyebarkan berita itu. Selain itu, mereka pasti bukan orang lain yang menyamar sebagai para tetua itu, melainkan para tetua itu sendiri yang menyebarkan berita. Setelah mendengar kesaksian melawan mereka, semua tetua itu menjadi bisu. Pada saat yang sama, Aula Bintang Ungu menyadari bahwa segala sesuatunya tampaknya tidak sesederhana itu. Kemudian, mereka menemukan bahwa para tetua itu telah kehilangan ingatan mereka untuk sementara dalam beberapa hari terakhir. Tak satu pun dari mereka yang dapat mengingat apa yang telah mereka lakukan selama periode waktu mereka kehilangan ingatan. Awalnya, tidak ada yang terlalu memikirkannya. Baru sekarang mereka menyadari bahwa mereka benar-benar telah membocorkan rahasia Aula Bintang Ungu mereka selama periode ketika mereka kehilangan ingatan. Aula istana yang sama. Sebelum pembentukan roh yang sama. Orang tua yang sama itu sedang berlutut di belakang Master Aula Bintang Ungu. Istana ini sebenarnya adalah area paling terlarang di Aula Bintang Ungu. Bahkan penatua agung biasa pun tidak diizinkan memasuki tempat ini. Alasan mengapa lelaki tua itu bisa masuk ke tempat ini adalah karena dia memiliki status yang luar biasa. Tidak hanya dia penatua tertinggi Aula Bintang Ungu, tetapi dia juga seseorang yang menikmati status di bawah hanya Master Aula Bintang Ungu. Kekuatannya berada di urutan kedua setelah Master Aula Bintang Ungu. Karena itu, dia adalah eksistensi terkenal di alam atas Bintang Ungu. Namanya adalah Pang Youyang. Tuan Master Aula, kami yakin sekarang bahwa semua tetua itu berada di bawah kendali seseorang. Seseorang mengendalikan mereka dan menggunakannya untuk membocorkan rahasia Aula Bintang Ungu kita kepada orang lain. Ketika semua dikatakan, mereka tidak bersalah. Seseorang sengaja mencoba menjebak kita. Konon, Tuan Master Aula,
Anda dapat yakin. Bawahan ini akan segera mengetahui siapa yang menyebabkan masalah. Bawahan ini akan membuat orang itu membayar tindakan mereka, kata Pang Youyang kepada Master Aula-Aula Bintang Ungu. Setelah mendengar kata-kata itu, Master Aula-Aula Bintang Ungu berbalik dan menatap Pang Youyang dengan ekspresi serius. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Tuan Master Aula, kamu ada apa? Ditatap oleh Master Aula-Aula Bintang Ungu sedemikian rupa, Pang Youyang menjadi sangat tidak nyaman. Penatua Youyang, Anda selalu menjadi orang yang paling saya percayai di Aula Bintang Ungu. Jadi, mengapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya padaku? Tanya Master Aula-Aula Bintang Ungu. Tuan Master Aula, bawahan ini selalu setia dan berbakti padamu. Saya tidak pernah berbohong kepada Tuan Master Aula, kata Pang Youyang. Tidak pernah berbohong. Apakah kamu tidak menemukan bahwa kamu juga kehilangan ingatanmu selama periode waktu ini? Tanya Master Aula-Aula Bintang Ungu. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Pang Youyang berubah sangat besar. Dia tiba-tiba menyadari hal yang menakutkan. Dia memang telah kehilangan ingatannya. Tuan Master Aula, mungkinkah bawahan ini juga? Pang Youyang membuka matanya lebar-lebar. Dia menatap Master Aula-Aula Bintang Ungu dengan ekspresi tak percaya. Itu benar. Anda juga dikendalikan. Anda sebenarnya juga seseorang yang menyebarkan rahasia. Hanya saja, karena status khusus Anda, tidak ada yang berani menyebutkannya, kata Master Aula-Aula Bintang Ungu. Aku sebenarnya juga. Wajah Pang Youyang menjadi pucat pasi. Dia berbeda dari sesepuh tertinggi lainnya. Kekuatannya berada di urutan kedua setelah Master Aula-Aula Bintang Ungu. Tidak hanya dia peringkat 5 Utmost Exalted, tetapi dia juga telah mencapai puncak peringkat 5 Utmost Exalted dan berada di ambang peringkat 6 Utmost Exalted, selangkah lagi untuk menjadi peringkat 6 Utmost Exalted. Namun, seorang kultivator seperti dia sebenarnya dikendalikan oleh seseorang tanpa dia sadari sama sekali. Ini berarti orang yang mengendalikannya sangat kuat, jauh lebih kuat darinya. Tuan Master Aula, masalah ini tidak boleh dilakukan oleh 10 kekuatan. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal semacam ini. Mungkinkah itu saingan kita? Tanya Pang Youyang. Seharusnya tidak demikian, Master Aula-Aula Bintang Ungu menggelengkan kepalanya. Lalu, siapa yang bisa melakukan ini? Tanya Pang Youyang. Sebenarnya, aku sudah menemukan tersangka. Orang itu sepertinya ada hubungannya dengan klan Surgawi Chou. Kamu seharusnya memperhatikannya juga, kata Master Aula-Aula Bintang Ungu. Tuan Master Aula, maksudmu pria tua berjubah biru itu? Tanya Pang Youyang. Bab 4077 Tanda Abnormal Menutupi Langit. MN. Master Aula-Aula Bintang Ungu mengangguk. Alasan mengapa dia mencurigai lelaki tua berjubah biru itu adalah karena lelaki tua ini menjadi terkenal di sekitar Aula Bintang Ungu belakangan ini. Orang tua itu dengan sembrono menyatakan bahwa seorang jenius yang luar biasa telah muncul di klan Surgawi Chou. Selanjutnya, menurut orang tua itu, meskipun kultivasi Chu Feng belum mencapai alam yang paling mulia, dia adalah seorang spiritualis dunia jubah suci tanda naga, dan memiliki harta khusus padanya yang memungkinkan kekuatan pertempurannya menjadi begitu kuat sehingga tidak bahkan peringkat 3 Utmost Exalted akan menjadi tandingannya. Jika hanya itu, Aula Bintang Ungu tidak akan mencurigainya. Yang terpenting, itu karena identitas lelaki tua itu tidak diketahui. Dia bukan dari Aula Bintang Ungu. Namun, kebetulan bahkan Master Aula-Aula Bintang Ungu tidak dapat melihat melalui kultivasinya. Terlebih lagi, lelaki tua itu sangat arogan. Meskipun dia jelas tinggal di wilayah Aula Bintang Ungu sebagai tamu, dia sama sekali tidak menempatkan Aula Bintang Ungu di matanya. Sehari sebelumnya,
dia akhirnya berdebat dengan sesepuh Aula Bintang Ungu dan telah melukainya di depan umum. Kemudian, dia bahkan menyatakan bahwa hanya Aula Bintang Ungu tidak lebih dari sekumpulan semut. Kesombongan apa ini? Semua tetua Aula Bintang Ungu sangat marah setelah mereka mengetahui masalah ini. Bahkan Master Aula Bintang Ungu sendiri telah berangkat secara pribadi untuk merawat lelaki tua berjubah biru itu. Namun, pada saat dia tiba, lelaki tua berjubah biru itu sudah melarikan diri. Karena itu, masalah ini akhirnya dibatalkan. Orang itu memang sangat mencurigakan. Sebenarnya, bawahan ini juga mencurigainya sebagai orang yang mengendalikan orang tua kita dan mengungkapkan rahasia kita. Tapi, dia takut pada Tuan Master Aula dan melarikan diri. Konon, sejak dia muncul, dia telah memuji orang dari generasi muda bernama Chu Feng. Cara bawahan ini melihatnya, pria itu sangat mungkin ada hubungannya dengan klan surgawi Chu. Benar, dia pasti kaki tangan mereka. Siapa yang mengira bahwa klan surgawi Chu yang tampaknya tidak bersalah akan benar-benar tercela ini? Bawahan ini akan pergi dan memberi mereka pelajaran sekarang, kata Pang Youyang saat dia bersiap untuk pergi. Tunggu, Master Aula Bintang Ungu berbicara dan menghentikannya. Guru surgawi yang maha melihat berkata bahwa kita tidak boleh menyerang 10 kekuatan selama periode waktu ini. Kita harus membiarkan alam mengambil jalannya, kata Master Aula Bintang Ungu. Tapi Tuan Master Aula, klan surgawi Chu telah meninggalkan alam variasi bintang ungu. Mereka telah tersingkir. Bahkan jika seseorang menemukan harta kultivasi, itu tidak ada hubungannya dengan klan surgawi Chu, kata Pang Youyang. Apakah ada kebutuhan bagimu untuk memberitahuku itu? Bagaimana mungkin aku tidak mengerti itu? Namun, untuk hal-hal seperti takdir, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita lihat. Untuk berjaga-jaga, lebih baik kita menunggu. Lagi pula, baik klan surgawi Chu maupun pria berjubah biru itu tidak akan bisa lepas dari cengkeraman telapak tanganku. Hanya sampah dari Starfield diabaikan yang benar-benar berani menentang Aula Bintang Unguku. Aku akan membuat mereka tahu konsekuensi seperti apa yang akan mereka hadapi. Ekspresi percaya diri yang terkonsentrasi ada di wajah Master Aula Bintang Ungu saat dia mengucapkan kata-kata itu. Ekspresi kekejaman yang gelisah juga hadir di matanya. Sementara hanya kekuatan dari 10 medan bintang terbengkalai yang dapat memasuki alam varians bintang ungu, orang-orang di luar, karena betapa terkenalnya alam varians bintang ungu, semua mendiskusikannya. Diskusi mereka terutama terfokus pada 3 topik. 1. Yang mana dari 10 kekuatan yang memiliki peluang terbesar untuk mendapatkan hadiah dermawan dari Aula Bintang Ungu dari keterampilan bela diri Tabo peringkat 3 yang ditinggikan itu? 2. Apakah 10 kekuatan dapat menemukan harta kultivasi legendaris atau tidak? 3. Mengapa Aula Bintang Ungu tiba-tiba memperlakukan 10 kekuatan dengan sangat baik? Topik kedua sebenarnya dapat diabaikan. Meskipun banyak orang sedang mendiskusikannya, mayoritas dari mereka semua merasa bahwa 10 kekuatan tidak akan dapat menemukan harta kultivasi yang legendaris. Lagi pula, bahkan Aula Bintang Ungu tidak dapat menemukannya bahkan setelah mencarinya begitu lama. Jadi, bagaimana mungkin 10 kekuatan dapat menemukannya? Adapun topik ketiga, karena takut memprovokasi Aula Bintang Ungu, orang banyak mendiskusikannya secara pribadi. Dengan demikian, apa yang paling banyak didiskusikan oleh orang banyak adalah topik pertama. Selain itu, karena individu berjubah biru misterius itu telah menyebarkan informasi tentang kemampuan Chu Feng kemana-mana, semua orang merasa bahwa klan surgawi Chu mungkin adalah kuda hitam. Terlebih lagi, lelaki tua berjubah biru itu sendiri sangat kuat. Dia bahkan secara terbuka menghina Aula Bintang Ungu dan melukai sesepuh mereka. Meskipun dia akhirnya melarikan diri dari Master Aula Bintang Ungu,
semua orang masih merasa bahwa kata-katanya kemungkinan besar benar. Selain itu, mereka semua merasa bahwa lelaki tua itu memiliki hubungan yang dalam dengan klan surgawi Chu. Kalau tidak, mengapa seseorang sekuat dia menyatakan prestasi masa lalu Chu Feng berulang kali? Gemuruh. Tiba-tiba, guntur bergemuruh dan langit berubah warna. Tanda abnormal sebenarnya muncul dari kedalaman aula bintang ungu. Itu adalah hamparan awan putih yang luas. Awan putih sangat sering terlihat. Seseorang biasanya tidak mengasosiasikan awan putih dengan tanda-tanda abnormal. Namun, kebetulan awan putih yang muncul sangat luar biasa. Raungan gemuruh bisa terdengar dari dalam awan putih. Raungan itu sangat menusuk telinga. Namun, seseorang tidak dapat melihat kilat apapun. Lebih jauh lagi, awan putih menyerupai gelombang raksasa yang keluar dari dalam aula bintang ungu seperti tsunami. Saat mereka membubung ke langit yang luas, mendatangkan malapetaka di mana-mana, mereka langsung menutupi seluruh langit yang luas. Sudah menjadi rahasia umum bahwa para pembudidaya dapat melihat sangat jauh. Namun, awan putih menutupi seluruh langit yang terlihat oleh para pembudidaya. Jika itu saja, itu bukan tanda yang tidak normal. Alasan mengapa semua orang merasa itu adalah tanda yang tidak normal adalah karena aura suci dipancarkan dari awan putih yang tak terbatas. Diselimuti oleh aura, semua orang bisa merasakannya dengan sangat baik. Aura suci itu terlalu kuat, sedemikian rupa sehingga tidak ada yang berani menghujat awan, dan tatapan mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Apa yang terjadi di sini? Mengapa awan suci seperti itu muncul? Selain itu menyebar dari dalam aula bintang ungu. Kerumunan membuat tebakan tanpa henti. Berdengung. Tiba-tiba, awan putih berubah. Sebuah pola muncul di awan putih. Pola itu sebenarnya bergerak. Melihat dengan hati-hati, apa yang muncul di awan putih adalah peta yang sangat besar. Namun, peta itu masih hidup. Semua yang ada di peta sangat jelas dan realistis. Bahkan ada orang yang bergerak dan berkelahi di peta. Lihat! Bukankah orang-orang itu dari paviliun abadi naga Phoenix? Orang-orang itu adalah klan surgawi Miao. Surga! Mungkinkah itu adalah binatang varian bintang ungu yang legendaris? Mereka terlihat sangat menakutkan. Kerumunan yang bingung segera meledak menjadi gempar total. Mereka akhirnya menyadari apa peta yang muncul di awan putih yang luas itu. Ternyata peta itu benar-benar menyinari alam varian bintang ungu. Alam variasi bintang ungu yang misterius, tempat yang mungkin tidak dapat dilihat orang banyak sepanjang hidup mereka, diperlihatkan kepada mereka sedemikian rupa. Mengapa ini tiba-tiba terjadi? Mengapa keadaan dalam alam varians bintang ungu tiba-tiba muncul dari tanda abnormal? Kerumunan semua merasa sangat bingung, dan semua mengalihkan pandangan mereka ke orang-orang dari aula bintang ungu. Mereka ingin mendapatkan jawaban dari mereka. Namun, kenyataannya bahkan orang-orang dari aula bintang ungu tercengang oleh pemandangan di depan mereka. Mereka benar-benar bingung. Konon, Master Aula Bintang Ungu dan Pang Yo yang sebenarnya sangat gembira. Meskipun mereka masih berada di wilayah terlarang itu, mereka juga merasa terganggu karena besarnya tanda-tanda abnormal itu. Saat mereka melihat keluar dari area terlarang, mereka juga bisa melihat tanda abnormal yang menutupi langit. Melihat formasi besar di area terlarang, mereka menemukan bahwa formasi besar pun telah berubah. Formasi besar memancarkan aura suci yang sama dengan tanda abnormal. Aura suci yang dipancarkan berasal dari sumber biarawati legendaris. Guru surgawi yang maha melihat benar-benar luar biasa. Baik Master Aula Bintang Ungu dan Pang Yo yang memuji guru surgawi yang maha melihat tanpa henti. Adegan di depan mereka adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di Aula Bintang Ungu sejak didirikan.
Pertama adalah tanda abnormal di dalam alam varians bintang ungu. Segera setelah itu, tanda abnormal itu benar-benar keluar dari variansi alam dan keluar ke sini. Mereka merasa bahwa semua perubahan itu terkait dengan guru surgawi yang maha melihat. Itu adalah guru surgawi yang maha melihat yang telah memberi mereka kesempatan ini. Melihat tanda yang tidak normal, mereka semakin yakin bahwa kemungkinan besar mereka akan menemukan harta kultivasi legendaris. Bab 4078 Untung dari Bencana. Kerumunan merasa tidak percaya saat melihat tanda abnormal yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Namun, karena tanda abnormal terus menggantung di langit, mereka segera tidak punya pilihan selain percaya itu nyata. Meski mereka masih terguncang olehnya, keterkejutan di hati mereka penipuan angsur bisa ditekan. Mereka mulai berhenti memikirkan mengapa tanda abnormal itu muncul untuk fokus pada keadaan di dalam alam varians bintang ungu. Segera, orang banyak menemukan bahwa orang tua misterius berjubah biru yang dibanggakan sepanjang waktu, Chu Feng, sama sekali tidak berada di alam varian bintang ungu. Bahkan, klan surgawi Chu pun tidak hadir di alam variasi bintang ungu. Ini membuat banyak orang merasa sangat bingung. Mungkinkah klan surgawi Chu belum memasuki alam variasi bintang ungu? Pada saat kerumunan bingung, orang-orang atas alam bintang ungu memberikan izin, dan orang-orang dari alam bintang ungu mulai menyebutkan apa yang terjadi pada klan surgawi Chu. Setelah mengetahui bahwa klan surgawi Chu telah melarikan diri dari alam varians bintang ungu segera setelah mereka menghadapi bahaya, dan bahwa Chu Feng berpura-pura sakit dan tidak pernah menunjukkan dirinya sendiri, kesan orang banyak tentang Chu Feng turun drastis. Klan surgawi Chu dan Chu Feng segera menjadi sasaran kritik orang banyak. Bahkan lelaki tua berjubah biru yang telah menyatakan bahwa Chu Feng adalah seorang jenius yang luar biasa diserang secara lisan oleh banyak orang. Kerumunan merasa bahwa lelaki tua berjubah biru itu sengaja menipu mereka. Mereka merasa bahwa Chu Feng sama sekali bukan jenius, dan klan surgawi Chu adalah sampah habis-habisan. Sudah lebih dari selusin hari sejak 10 kekuatan penguasa memasuki alam varians bintang ungu. Sudah lebih dari 20 hari sejak Chu Feng kehilangan kesadaran. Akhirnya, Chu Feng secara bertahap mendapatkan kembali kesadarannya. Ketika dia sadar kembali, zat beracun yang mempengaruhinya menghilang sepenuhnya, dan kondisi mentalnya bahkan lebih baik daripada sebelum racun itu berkobar. Selanjutnya, bahkan ada ekspresi gembira di wajah Chu Feng. Benar-benar tidak akan pernah saya harapkan untuk benar-benar mendapat keuntungan dari bencana, Chu Feng tersentak dalam hatinya. Dia memang mendapat untung dari bencana. Ketika Chu Feng pertama kali disiksa oleh zat beracun, dia tidak dapat menanganinya karena seberapa kuat racun itu, sedemikian rupa sehingga dia akhirnya kehilangan kesadaran. Selama waktu itu, Chu Feng kehilangan hubungannya dengan semua orang di sekitarnya. Rasa sakit adalah satu-satunya sensasi yang dia rasakan. Namun, di kemudian hari, garis keturunan spiritualis dunia dalam dirinya justru muncul untuk melindunginya. Garis keturunannya mulai melawan racun. Konfrontasi antara kekuatan garis keturunannya dan zat beracun itu sangat intens, tetapi tidak hanya tidak membahayakan nyawa Chu Feng, tetapi juga sedikit menekan kekuatan zat beracun itu. Konon, zat beracun itu terlalu kuat. Bertindak sendiri, sementara kekuatan garis keturunannya mampu menekan zat beracun, efeknya tidak terlalu bagus. Konon, itu masih berhasil membuat sadar kembali secara bertahap. Ketika Chu Feng menyadari bahwa garis keturunan spiritualis dunianya mampu mengambil zat beracun, dia mulai mengendalikan garis keturunan spiritualis dunianya untuk melawannya. Dia ingin menekan zat beracun itu sepenuhnya. Selama periode waktu ini, hal yang aneh terjadi. Chu Feng merasakan keberadaan khusus itu lagi. Keberadaannya tersembunyi jauh di dalam dunia roh Chu Feng. Dia hanya merasakannya ketika dia merasakan kespiritualis dunia jubah suci tanda naga.
keberadaannya memiliki penampilan seekor naga. Namun, itu bukan naga. Itu memancarkan aura yang sangat suci dan mengandung kekuatan yang sangat besar. Yang terpenting, Chu Feng merasakan daya tarik yang sangat besar darinya. Ketika Chu Feng pertama kali menyadari, dia ingin menghubungkannya. Namun, dia langsung diserang dan hampir lumpuh saat dia menyerangnya dengan kekuatan rohnya. Sejak itu terjadi, Chu Feng tidak lagi berani mencoba merasakannya, apalagi terhubung dengannya. Dia tidak pernah menyangka keberadaan misterius itu tiba-tiba muncul saat dia mengendalikan garis keturunannya untuk menekan zat beracun itu. Ini membawa kepanikan besar bagi Chu Feng. Namun, adegan yang mengejutkan Chu Feng terjadi. Keberadaan misterius itu tidak lagi hanya tampak samar-samar, tetapi malah mendekati Chu Feng dengan sendirinya. Lebih jauh lagi, itu tidak lagi memiliki permusuhan dan malah dipenuhi dengan niat baik. Karena itu, Chu Feng menyadari bahwa keberadaan misterius itu sangat mungkin berencana untuk membantunya. Dengan itu, Chu Feng memutuskan untuk mengambil risiko. Dia memutuskan untuk mencoba terhubung dengan keberadaan misterius itu lagi. Anehnya, upaya itu berhasil mulus. Dia benar-benar berhasil terhubung dengan keberadaan misterius itu. Dengan bantuan keberadaan misterius itu, Chu Feng mulai menekan zat beracun itu sepenuhnya. Ketika zat beracun itu benar-benar ditekan, keberadaan misterius itu benar-benar menyatu dengan Chu Feng dan menjadi bagian dari garis keturunan spiritual dunianya. Ketika Chu Feng sadar sepenuhnya, dia bisa merasakan betapa kuatnya keberadaan misterius itu. Keberadaan misterius itu tidak hanya membantunya menekan zat beracun, tetapi juga memperkuat seluruh tubuhnya. Spiritualis dunia jubah suci tanda naga biasa hanya memiliki kekuatan pertempuran yang setara dengan peringkat 1 Utmost Exalted. Namun, Chu Feng sekarang memiliki kekuatan tempur yang setara dengan peringkat 2 Utmost Exalted. Menambahkan jubah suci 9 naga dan kekuatan garis keturunannya, teknik roh dunia Chu Feng sekarang memiliki kekuatan pertempuran yang setara dengan peringkat 4 Utmost Exalted. Alasan perubahan ini adalah karena Chu Feng telah berasimilasi dengan kekuatan misterius itu. Tapi, jika bukan karena zat beracun yang menyiksanya yang menyebabkan kekuatan garis keturunannya melindunginya secara mandiri, maka mungkin kekuatan misterius itu tidak akan membantunya pada saat genting. Pada kenyataannya, mustahil baginya untuk menguasai kekuatan misterius itu dalam waktu sesingkat itu. Apa yang sedang terjadi? Namun, tepat setelah Chu Feng sadar kembali, dia segera menutup matanya lagi. Alasannya karena dia merasakan keberadaan kekuatan misterius itu lagi. Seperti saat dia pertama kali menemukan, keberadaan misterius itu masih sangat mengesankan dan ilahi, begitu penuh dengan misteri dan hanya terlihat samar-samar, seolah bisa menghilang kapan saja. Apa yang terjadi? Aku sudah memahaminya dengan jelas. Aku jelas menyatu dengan kekuatan itu. Mengapa tiba-tiba muncul di sini? Mungkinkah aku gagal? Mungkinkah itu lolos dari tubuhku? Chu Feng ketakutan. Dia berpikir bahwa dia telah gagal memahami kekuatan itu. Namun, dia segera menemukan bahwa kekuatan yang telah dia genggam dan diasimilasi masih ada di dalam tubuhnya. Tapi, karena kekuatan misterius itu telah berasimilasi dengannya, kekuatan misterius apa yang muncul sekarang? Tunggu, keberadaan misterius ini berkali-kali lebih kuat daripada yang pernah aku asimilasi. Bahkan bentuknya berbeda. Ini lebih besar dari yang saya asimilasi. Mungkinkah ini kekuatan yang benar-benar baru? Jika memang begitu, maka jika aku bisa berasimilasi dengan kekuatan baru ini, berarti kekuatan tempurku akan meningkat lagi. Mungkinkah ini kekuatan sebenarnya dari spiritualis dunia jubah suci tanda naga? Kekuatan pertempuran spiritualis dunia jubah suci tanda naga tidak terbatas untuk setara dengan peringkat 1 Utmost Exalted sama sekali. Sebaliknya,
mereka bisa mendapatkan kekuatan yang lebih kuat. Ketika pikiran ini muncul di benaknya, Chu Feng mulai memeriksa berbagai hal dengan cermat. Akhirnya, Chu Feng membenarkan tebakannya. Ini membuatnya sangat bersemangat. Secara alami, dia ingin memahami kekuatan yang lebih kuat ini. Kekuatan pertempuran teknik roh dunianya telah meningkat setelah dia memahami satu kekuatan misterius. Chu Feng ingin tahu seberapa jauh kekuatan pertarungan teknik roh dunianya akan meningkat jika dia memahami kekuatan misterius lainnya. Meskipun Chu Feng telah mencapai kemacetan dalam hal kekuatan bela dirinya dan tidak dapat membuat perubahan, dia akan sama-sama bahagia jika dia dapat meningkatkan kekuatan pertarungan teknik roh dunianya. Menghadapi bujukan seperti itu, Chu Feng memutuskan untuk bertindak. Menggunakan kekuatan rohnya, dia dengan hati-hati berusaha untuk terhubung dengan kekuatan misterius itu. Selanjutnya, setelah mengalami pelajaran dari kali pertama dan pengalaman berasimilasi dengan kekuatan misterius, Chu Feng merasa bahwa kekuatan garis keturunannya mungkin memiliki daya tarik yang besar terhadap kekuatan misterius. Karena itu, Chu Feng tidak hanya melepaskan kekuatan rohnya, tetapi dia juga mengintegrasikan kekuatan garis keturunannya ke dalam kekuatan rohnya. Dengan menggunakan itu, dia berusaha untuk terhubung dengan kekuatan misterius yang lebih kuat. Wah! Namun, Chu Feng menyerang saat dia melakukan kontak dengannya. Tidak hanya dia menemukan seluruh tubuhnya lumpuh, tetapi bahkan jiwanya diserang. Saat itu, Chu Feng merasa bahwa dia telah memasuki rumah kematian. Karena hal-hal yang terlalu menyakitkan, Chu Feng bahkan menjerit kesakitan. Dampak serangan kali ini jauh lebih ganas dari sebelumnya. Itu sangat kuat sehingga Chu Feng kehilangan kesadaran. Setelah lama berlalu, Chu Feng secara bertahap sadar kembali. Ketika dia sadar kembali, suara yang akrab terdengar di telinganya. Chu Feng, apa yang terjadi? Apa kamu baik-baik saja? Chu Feng segera membuka matanya saat mendengar suara itu. Saat itulah dia menemukan bahwa dia sedang berbaring di dalam kamar tidur, dan Chu Hanpeng berdiri di depannya, terlihat dengan menyakitkan. Tuan Penatua tertinggi, saya baik-baik saja, kata Chu Feng. Kamu baik-baik saja sekarang? Itu luar biasa. Chu Feng, kamu akhirnya bangun. Chu Hanpeng yang dingin dan terpisah sebenarnya menangis. Tuan Penatua tertinggi, jangan menangis. Bukankah aku sudah bangun? Chu Feng menghiburnya. Benar, aku akan berhenti menangis. Aku terlalu tua, aku sudah tidak berguna. Chu Hanpeng menyeka air matanya dan memaksakan senyum. Bahkan mungkin dia tidak tahu seberapa besar tekanan yang dia alami selama periode waktu ini. Itulah mengapa dia akhirnya kehilangan kendali atas emosinya saat Chu Feng terbangun. Tuan Penatua tertinggi, berapa lama saya tidak sadarkan diri? Apakah kita di Aula Bintang Ungu sekarang? Chu Feng mengajukan pertanyaan secara berurutan. Pada saat dia tidak sadar diri, Chu Feng telah fokus menggunakan garis keturunan spiritual dunianya untuk melawan racun sepanjang waktu. Karena itu, dia tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Dia tidak hanya menemukan tempat yang tidak dikenalnya saat bangun, tetapi dia juga tidak tahu apa yang terjadi selama dia tidak sadar, atau apa yang mungkin dikatakan orang saat dia tidak sadar. Senang kamu baik-baik saja sekarang. Senang kamu baik-baik saja sekarang. Melihat bahwa Chu Feng telah pulih, Chu Hanpeng dipenuhi dengan emosi. Setelah itu, secara kasar memberitahu Chu Feng tentang apa yang terjadi selama dia tidak sadar diri. Tentu saja, Chu Hanpeng hanya memberitahu Chu Feng kabar baik dan bukan kabar buruk. Misalnya, dia memberitahu Chu Feng tentang keluarga Xuan Ming yang menyebabkan masalah bagi mereka, dan tanah suci gaun merah datang membantu mereka dan mempermalukan keluarga Xuan Ming sepenuhnya.
Dia juga memberitahu Chu Feng tentang klan surgawi Chu mereka yang memasuki alam variasi bintang ungu untuk berlatih. Tapi, hal-hal buruk yang telah terjadi, misalnya seberapa berbahayanya alam varians bintang ungu dan bagaimana ketua klan tuan mereka terluka parah, dia menyimpannya sendiri. Di mana ketua klan tuan? Apakah dia masih berada di alam varian bintang ungu itu sekarang? Tanya Chu Feng. Chu Feng menanyakan pertanyaan itu tanpa banyak berpikir. Namun, dia menyadari bahwa ekspresi Chu Hanpeng berubah setelah mendengar pertanyaan itu. Meskipun perubahan ekspresi Chu Hanpeng berlangsung sesekali, Chu Feng menangkapnya dan menyadari ada sesuatu yang salah. Karena itu, dia segera berdiri dan menatap Chu Hanpeng dengan ekspresi serius. Tuan Penatua Tertinggi, katakan yang sebenarnya. Apakah sesuatu terjadi pada ketua klan tuan? Chu Feng, kamu. Melihat Chu Feng seperti itu, Chu Hanpeng tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya dari Chu Feng. Bab 4079 Anda tidak memenuhi persyaratan. Chu Hanpeng memberitahu Chu Feng semuanya dengan detail. Dia memberitahu Chu Feng bahwa aula bintang ungu memaksa mereka untuk memasuki alam variasi bintang ungu. Awalnya, semua orang merasa bahwa kesempatan untuk memasuki alam variasi bintang ungu adalah hal yang baik. Namun, setelah dipaksa melakukannya, mereka menyadari bahwa semuanya tidak melarangnya. Pada awalnya, bahkan kepala klan surgawi Chu merasa kecewa. Mengabaikan fakta bahwa batu penuntun bintang akan memikat binatang varians bintang ungu kepada mereka, hanya fakta bahwa keluarga Xuanming mungkin meminta mereka untuk menimbulkan masalah di alam varians bintang ungu sudah cukup untuk mereka tangani. Oleh karena itu, ketika kekuatan lain mendekati kedalaman alam varians bintang ungu untuk mendapatkan peringkat 3 tabu agung dan menemukan harta kultivasi legendaris, kepala klan surgawi Chu telah memimpin klan surgawi Chu untuk berlama-lama di pinggiran dari alam variasi bintang ungu. Dia melakukan itu agar mereka bisa menghindari bahaya. Ke-10 kekuatan itu diikuti oleh seorang penatua dari aula bintang ungu. Melihat bahwa kepala klan surgawi Chu sebenarnya tidak mau masuk lebih dalam ke alam varian bintang ungu dan malah berlama-lama di pinggiran, tempat dengan jumlah energi alami terlemah, sesepuh aula bintang ungu sangat marah. Tetua itu bahkan telah memaksa kepala klan surgawi Chu untuk melanjutkan ke kedalaman alam variance bintang ungu. Demi mencegah anggota klannya menderita malapetaka, kepala klan surgawi klan Chu yang jujur terpaksa menggunakan suap. Dia mengeluarkan beberapa harta paling berharga yang diperoleh Chu Feng dari keluarga Xuanming dan memberikannya kepada sesepuh aula bintang ungu itu. Setelah menerima manfaat seperti itu, meskipun sesepuh aula bintang ungu masih mendengus pada perilaku pelarian kepala klan surgawi Chu, dia tidak lagi memaksa klan surgawi Chu untuk melanjutkan ke kedalaman alam variasi bintang ungu. Ketua klan surgawi klan berpikir bahwa klan surgawi klan akan dapat lolos dari malapetaka. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa klan surgawi Chu yang berada di pinggiran alam varian bintang ungu akan benar-benar menemukan tanda yang tidak normal. Tanda abnormal adalah ledakan energi alami yang sangat mustahil dan tak terbatas. Ketika kepala klan surgawi Chu tanda mendekati abnormal itu, batu penuntun bintangnya segera bekerja dan menyerap energi alam. Tapi, karena jumlah energi alami terlalu tak terbatas, proses penyerapan membuat tanda abnormal itu semakin ganas dan akhirnya menyebar ke setengah dari alam varians bintang ungu. Dengan tanda abnormal yang menutupi langit, orang pasti akan memperhatikan. Karena itu, malapetaka terpikat. Kekuatan lain tiba. Mereka tidak hanya merebut batu penuntun bintang yang telah menyerap tanda abnormal, tetapi mereka juga telah melukai kepala klan surgawi Chu. Di mana ketua klan tuan? Di mana dia sekarang? Cepat bawa aku ke dia, kata Chu Feng. Chu Hanpeng juga tidak ragu. Dia membawa Chu Feng ke tempat kepala klan surgawi Chu sedang memulihkan diri. Sebuah aula istana.
Eselon atas klan surgawi Chu semuanya berkumpul di sana. Di tengah aula istana terdapat formasi penyembuhan aktif. Chow Feng bisa melihat kondisi kepala klan surgawi Chu di dalam formasi penyembuhan. Kepala klan surgawi Chu tidak hanya diambang kematian, tetapi penampilannya juga tragis. Meskipun para ahli klan surgawi klan semua telah berusaha sekuat tenaga untuk mengobati luka-lukanya selama beberapa hari terakhir, kepala klan surgawi klan masih dipenuhi luka yang membuatnya tidak bisa dikenali. Bukan itu saja, luka dalamnya bahkan lebih serius daripada luka fisiknya. Tulang-tulangnya semua hancur, dan pembuluh darahnya semua patah. Selain itu, jiwanya telah menderita luka sebanyak tubuh fisiknya. Justru luka pada jiwanya yang menyebabkan banyak ahli dari klan surgawi bahkan tidak dapat menyembuhkan luka fisik kepala klan Chu surgawi. Ketua klan memasuki alam varians bintang ungu demi membantu aula bintang ungu. Dengan betapa seriusnya dia terluka, mengapa aula bintang ungu tidak mengirim orang untuk merawat lukanya? Tanya Chu Feng. Aku sebenarnya pergi mencari bantuan aula bintang ungu. Tetapi mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan ikut campur dalam dendam pribadi, kata Chu Hanpeng. Tidak ikut campur dalam dendam pribadi. Sangat baik. Chow Feng menggertakkan giginya dengan sangat marah. Cara dia melihatnya, aula bintang ungu jelas membiarkan mereka mati. Yang mengatakan, Chu Feng tidak tenggelam dalam kebencian yang berlebihan. Sebagai gantinya, dia segera mulai membentuk formasi roh untuk mengobati cedera kepala klan surgawi Chu. Menerima perawatan dari formasi besar Chu Feng, tubuh kepala klan surgawi Chu mulai sembuh. Bahkan auranya tidak lagi selemah sebelumnya. Melihat kepala klan tuan mereka ditarik dari gerbang neraka oleh Chu Feng, Chu Hanpeng dan para ahli lainnya dari klan surgawi Chu semuanya menangis secara emosional. Mereka sangat khawatir selama ini. Mereka sangat takut ketua klan tuan mereka akan mati. Pada saat itu, sementara ketua klan tuan mereka masih tidak sadarkan diri, mereka dapat melihat bahwa nyawanya tidak lagi dalam bahaya. Ini meredakan kekhawatiran mereka dan memungkinkan mereka melepaskan semua perasaan sedih mereka. Karena itu, suara tangis memenuhi seluruh aula istana. Apa gunanya menangis? Apakah menangis mampu menyelesaikan masalah? Chu Feng berdiri dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Meskipun orang-orang di sana semuanya seniornya, Chu Feng menatap mereka dengan ekspresi kecewa. Mayoritas orang di dunia adalah orang yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Para seniornya itu sama. Namun, meskipun Chu Feng adalah seorang junior, kritiknya terhadap seniornya tidak hanya menerima sanggahan, tetapi tubuh mereka gemetar ketakutan. Kemudian, mereka mulai diam-diam menyeka air mata mereka. Semuanya sangat berbeda sekarang. Chu Feng bukan lagi anak buangan yang ingin dihajar semua orang. Sebaliknya, dia telah menjadi pilar dukungan mereka. Ini berlaku bahkan untuk ketua klan tuan mereka. Tuan Penatua tertinggi, sebelumnya, Anda bersikap rahasia dan tidak mau memberitahu saya siapa yang melukai ketua klan tuan seperti ini. Apakah kamu berencana untuk terus menyembunyikan ini atau kamu akan memberitahuku siapa mereka sekarang? Chow Feng mengalihkan pandangannya ke Chu Hanpeng. Chu Feng, aku tidak melakukan ini karena aku ingin melindungi kekuatan itu. Itu karena aku ingin melindungimu, kata Chu Hanpeng. Chu Feng, apa yang dikatakan penatua tertinggi itu benar. Kami tidak menyembunyikan masalah ini dengan sengaja. Kami benar-benar ingin melindungimu. Kamu tidak cocok untuk kekuatan itu. Itu benar. Chu Feng, kamu tidak boleh bertindak sembarangan. Anda adalah harapan klan surgawi Chu kami sekarang. Apa yang harus kami lakukan jika sesuatu terjadi padamu? Para tetua lain yang hadir juga angkat bicara. Sudut pandang mereka bulat. Tak satu pun dari mereka ingin Chu Feng membalas dendam.
lindungi aku." Melihat cara seniornya bertindak, Chu Feng tertawa dingin. "Ketika aku dianggap sebagai sampah yang tidak mampu berkultivasi dan ditinggalkan oleh klanku, mengapa kalian semua tidak melindungiku?" Mendengar kata-kata itu, klan surgawi Chu semua terkejut dan benar-benar terdiam. Mereka semua berdiri di sana benar-benar terpana. "Ketika aku diintimidasi di alam bawah bela diri leluhur, alam biasa 100 penyempurnaan dan bahkan alam atas Chiliocos besar, mengapa kalian semua tidak melindungiku saat itu?" Chu Feng melanjutkan. Klan surgawi Chu mengungkapkan ekspresi malu. Mereka semua menundukkan kepala mereka diam-diam. Sebenarnya, bukan karena tidak pernah ada orang di klan surgawi Chu yang melindungiku. Namun, dari orang-orang yang berdiri di depanku dan melindungiku di belakang mereka, sepertinya aku tidak ingat ada senior di sini yang termasuk di antara mereka. Jika aku harus mengandalkan kalian semua untuk melindungiku, siapa yang tahu berapa kali aku sudah mati sekarang? Namun sekarang, kalian semua memberitahuku bahwa kalian mencoba melindungiku. Saat Chu Feng berbicara sampai saat ini, seringainya semakin jelas. Adapun klan surgawi Chu itu, wajah mereka menjadi pucat pasi. Bukan lagi hanya ekspresi malu yang menutupi wajah mereka. Ketakutan juga hadir di wajah mereka. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada semua orang di sini. Sebagai anggota klan surgawi Chu, setelah ketua klan tuan kita terluka parah, apakah ada di antara kalian yang berusaha mencari kekuatan itu untuk balas dendam? Tanya Chu Feng tiba-tiba. Chu Feng, bukannya kami tidak ingin balas dendam. Sederhananya, bahkan jika kita mencari mereka untuk balas dendam, kita hanya akan menyia-nyiakan hidup kita dengan sia-sia. Itu benar. Menempatkan diri kita sendiri melawan kekuatan yang jauh lebih kuat daripada diri kita sendiri hanyalah mengejar kematian. Akhirnya, klan surgawi Chu itu berbicara lagi. Kata-kata mereka secara tidak langsung menjawab pertanyaannya. Setelah kepala klan tuan mereka terluka parah dan hampir terbunuh, tidak ada dari mereka yang berusaha membalas dendam. Bahkan, pikiran balas dendam bahkan tidak pernah terlintas di benak mereka. Mengapa repot-repot mengatakan hal-hal dengan cara yang berputar-putar dan halus seperti itu? Itu akan dilakukan untuk mengatakan bahwa kalian semua takut mati, cibir Chu Feng. Kami, klan surgawi Chu, tidak bisa berkata-kata. Kemarahan yang hadir di wajah Chu Feng semakin kuat. Itu satu hal bagi kalian semua untuk tidak melawan. Namun, Anda sebenarnya menyembunyikan identitas mereka dari saya dan menolak untuk mengizinkan saya membalas dendam? Selain itu, Anda menggunakan alasan melindungi saya sebagai pembenaran Anda? Sebenarnya, kalian semua takut aku akan membuat masalah untukmu setelah menemukan orang-orang itu untuk balas dendam, bukan? Tanyakan ini pada dirimu sendiri. Apakah Anda melakukan ini untuk melindungi saya, atau apakah Anda melakukan ini untuk melindungi diri Anda sendiri? Chu Feng terus menanyai mereka. Nada suaranya menjadi semakin garang. Chu Feng, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kami adalah seniormu. Akhirnya, seseorang tidak dapat mentolerir Chu Feng lagi, dan benar-benar membantahnya. Senior? Diucapkan dengan baik. Kalau begitu, senior, aku menanyakan ini padamu, mengapa kamu tidak ada di sana untuk membesarkanku, mengasuhku, dan melindungiku? Katakan padaku, kenapa kamu tidak di sana? Chu Feng bertanya dengan tegas. Pria itu tidak tahu bagaimana menjawab Chu Feng. Dia sangat ketakutan sehingga semangatnya benar-benar turun, dan keringat dingin mengalir deras di wajahnya. Chu Feng tidak merasa kasihan atau bersalah sedikit pun. Dia tahu bahwa buruk baginya untuk berbicara dengan seniornya dengan cara seperti itu. Tapi, meski itu salah, dia tetap harus melakukannya. Ketika dia kembali ke klan surgawi Chu,
klan surgawi Chu yang tak terhitung jumlahnya menentangnya. Hanya sebagian kecil dari klan surgawi Chu yang berdiri di sisinya. Di antara mereka, itu adalah kepala klan surgawi Chu yang benar-benar mampu melindunginya. Jika bukan karena kepala klan surgawi Chu, dia akan dibunuh oleh anggota klannya sendiri. Jadi, bagi Chu Feng, kepala klan surgawi Chu adalah orang yang sangat penting. Dia adalah seseorang yang benar-benar dia anggap sebagai kerabat. Dia adalah orang yang benar-benar ingin dilindungi oleh Chu Feng. Agar seseorang berani menyentuhnya, Chu Feng bertekad untuk membuat mereka membayar terlepas dari siapa mereka. Namun, orang-orang itu benar-benar memilih untuk mentolerir hal-hal seperti itu setelah ketua klan tuan mereka terluka parah. Bagaimana mungkin Chu Feng menahan diri? Tiba-tiba, Chu Feng mengarahkan jarinya ke kerumunan yang hadir dan berbicara dengan tegas, "Dengarkan baik-baik. Semua hal yang telah saya, Chu Feng, lakukan untuk klan surgawi Chu bukan untuk Anda. Sebaliknya, itu untuk orang-orang yang menganggap saya sebagai kerabat mereka. Saya, Chu Feng, selalu menjadi orang yang hanya akan memperlakukan orang yang merawat saya dengan baik. Untuk kalian semua, kalian hanya menikmati cahaya mereka." Chu Feng berbicara dengan ekspresi muram dan suara mengejutkan yang bahkan menyebabkan aula istana itu sendiri bergetar. Senior klan surgawi Chu juga gemetar. Mereka dapat mengatakan bahwa Chu Feng benar-benar marah. Bang! Tiba-tiba, Chu Feng menendang pintu masuk. Dia berniat untuk pergi. Namun, sebelum berjalan keluar pintu, dia berhenti dan berbalik. "Bahkan tanpa kalian semua memberitahuku siapa yang melakukannya, aku bisa mengetahuinya sendiri. Kalian semua harus bisa menebak apa yang aku rencanakan. Jika kamu takut, maka pergilah sekarang. Tinggalkan tempat ini. Tinggalkan klan surgawi Chu. Tinggalkan dunia kultivasi bela diri. Karena kamu mungkin tidak memenuhi syarat untuk tetap menjadi pembudidaya bela diri, apalagi anggota klan surgawi Chu." Bab 4080 Chu Feng memasuki alam variasi bintang ungu. Chu Feng menjadi semakin berlebihan. Bagaimana dia bisa bertindak begitu nakal? Tidak peduli seberapa kuat kultivasinya, kami masih seniornya. Bagaimana dia bisa membuat komentar sarkastik tentang kita? Setelah Chu Feng pergi, para tetua yang sangat ketakutan sehingga mereka bahkan tidak berani mengeluarkan kentut sebelumnya mulai menyuarakan keluhan mereka. Apakah dia mengatakan sesuatu yang salah? Tiba-tiba, suara bertanya terdengar. Mendengar suara itu, para tetua segera menutup mulut mereka. Alasannya karena orang yang berbicara adalah Chu Hanpeng. Bukannya tidak ada orang dari klan surgawi Chu kita yang melindungi Chu Feng. Namun, kami tidak termasuk orang-orang itu. Kami memilih untuk melatih kesabaran ketika ketua klan tuan terluka parah. Keputusan kami dapat dikatakan telah dibuat karena kami tidak ingin memukul batu dengan telur. Namun, bisa juga dikatakan bahwa kita tidak memiliki sifat berdarah panas. Faktanya, kami mau tidak mau akan dianggap sebagai pengecut. Semua yang dikatakan Chu Feng masuk akal dan benar. Apa yang dia katakan salah? Chu Hanpeng terus bertanya. Klan surgawi Chu menundukkan kepala mereka dalam diam. Ekspresi mereka berubah jelek. Memang, mereka semua tahu bahwa mereka salah. Namun, sifat manusia memang seperti itu. Meskipun mereka tahu mereka salah, mereka tetap tidak mau menerima kritik orang lain. Mungkin sudah waktunya bagi kita untuk merenungkan tindakan kita. Chu Hanpeng menghela nafas. Itu adalah desahan yang berarti. Cara mereka menangani berbagai hal tidak pernah berubah. Terhadap mereka yang lebih lemah dari mereka, mereka akan menjadi tangguh dan pantang menyerah. Terhadap mereka yang lebih kuat dari mereka akan bertindak lemah dan lemah.
Perilaku konservatif mereka memungkinkan mereka untuk mempertahankan status penguasa alam atas ciliocos besar mereka. Tapi, untuk Chu Hanxian dan Chu Xuanyuan yang mengikutinya, atau bahkan keturunan mereka Chu Feng, mereka bertiga memiliki karakteristik yang identik. Mereka tidak takut pada yang kuat. Mereka adalah orang-orang yang berani menghadapi yang kuat. Kebetulan mereka bertiga juga adalah orang-orang yang telah sangat meningkatkan ketenaran klan surgawi Chu. Terutama Chu Feng, yang bahkan telah membawa klan surgawi Chu mereka keluar dari Ancestral Martial Starfield ke galaksi cahaya suci. Terlepas dari jenis suara apa yang dikomentari orang-orang di luar klan surgawi Chu mereka, Chu Feng masih berhasil membawa mereka ke level ini. Karena itu, Chu Hanpeng mulai merenungkan perilaku mereka. Mereka dapat terus bertindak seperti biasanya. Tapi, mereka tidak seharusnya membatasi Chu Feng. Itu adalah tugas yang mudah bagi Chu Feng untuk menemukan informasi yang diinginkannya. Dalam waktu singkat, dia mengetahui siapa kekuatan yang telah melukai ketua klannya. Pulau Konstelasi Abadi. Ada alasan mengapa Chu Hanpeng dan yang lainnya begitu takut dengan kekuatan itu. Pulau Konstelasi Abadi adalah yang terkuat di antara 10 kekuatan Master Kota. Meskipun Pulau Master Konstelasi Abadi hanya berada di peringkat 4 Utmost Exalted seperti pemimpin Pavilion Abadi Naga Phoenix, Surgawi Miao dan Akademi Neraka, dia telah memperoleh penguasaan penuh atas teknik Constellation Immortal. Karena itu, ia memiliki kekuatan tempur yang menakjubkan. Saat itu, karena beberapa konflik, Sekte Semua Surga, Gunung Surgawi Bintang 9, Sekte Pedang Petir Angin, Pavilion Abadi Naga Phoenix, Akademi Neraka dan Surgawi Miao, 6 pemimpin kekuatan Master Kota, telah bergandengan tangan untuk mengambil alih Pulau Konstelasi Abadi. Namun, mereka akhirnya menderita kekalahan di tangannya. Bisa dibayangkan betapa kuatnya kekuatan tempurnya. Namun bagi Chu Feng, Pulau Konstelasi Abadi bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Saat ini Chu Feng telah berasimilasi dengan kekuatan misterius itu. Jika dia melepaskan sepenuhnya teknik pembentukan rohnya, kekuatan pertarungannya akan mencapai peringkat 4 yang maha tinggi juga. Dan, di antara orang-orang dengan kekuatan yang sama, Chu Feng tidak pernah dikalahkan oleh siapapun. Jadi, bagaimana mungkin Chu Feng takut terhadap pulau utama Pulau Konstelasi Abadi? Yang dikhawatirkan Chu Feng adalah Aula Bintang Ungu. Alam Varians Bintang Ungu merupakan kawasan terlarang Aula Bintang Ungu. Karena klan surgawi Chu telah kalah dan batu pemandu bintang mereka telah dirampas oleh Pulau Konstelasi Abadi, maka klan surgawi Chu tidak lagi memiliki kualifikasi untuk memasuki Alam Varians Bintang Ungu lagi. Chu Feng tidak bisa memastikan apakah Aula Bintang Ungu akan mengizinkannya masuk. Namun yang mengejutkannya, ketika ia menemukan orang-orang dari Aula Bintang Ungu dan menyatakan niatnya untuk masuk Alam Varians Bintang Ungu, ia langsung mendapatkan persetujuan mereka. Selanjutnya mereka bahkan mengutus seorang penatua untuk menemaninya. Terlebih lagi, penatua itu adalah seorang penatua perempuan yang relatif tampan. Dia sebenarnya masih sangat muda. Dia baru berusia sekitar 1000 tahun dan memiliki kecantikan luar biasa yang disukai siapapun. Terlebih lagi, tetua itu sangat memperhatikan penampilannya. Dia masih mempertahankan penampilan seorang gadis muda. Bahkan kepribadiannya seperti seorang gadis muda. Dia tidak memiliki kemantapan seperti seseorang yang berusia lebih dari 1000 tahun. Kamu pasti Chu Feng itu, kan? Aku dengar kamu sakit sebelumnya. Apa kamu baik-baik saja sekarang? Mereka semua menyebarkan desas-desus bahwa kamu berpura-pura sakit. Namun, menurut pandanganku, kamu sepertinya tidak berpura-pura sakit. Mengapa kamu memasuki Alam Varians Bintang Ungu sendirian? Anda tidak mungkin berniat membalas dendam, bukan? Mungkinkah kamu benar-benar seperti yang dikatakan rumor,
dan merupakan spiritualis dunia jubah suci tanda naga yang memiliki kekuatan pertempuran setara dengan peringkat 3 Utmost Exalted. Tetua perempuan itu mengedipkan matanya yang besar saat dia berbicara tanpa henti. Keingintahuannya terhadap Chu Feng menutupi wajahnya yang menggemaskan. Namun, Chu Feng tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia terus melanjutkan dengan cepat. Dihadapkan dengan sikap dingin Chu Feng, tetua perempuan itu, secara mengejutkan, tidak marah. Dia sama sekali tidak memiliki aura arogan dari sesepuh Aula Bintang Ungu. Sebaliknya, dia seperti ikut serta saat dia melompat mengejar Chu Feng. Meskipun ada perbedaan besar dalam usia mereka, posisi mereka tampaknya benar-benar tertukar. Chu Feng bertindak lebih seperti seseorang yang telah hidup selama lebih dari 1000 tahun, sedangkan tetua perempuan itu seperti anggota generasi muda yang tidak berpengalaman. Saat mereka berdua melakukan perjalanan lebih jauh, mereka segera tiba di area terlarang Aula Bintang Ungu. Namun, Chu Feng berhenti di depan pintu masuk ke alam Varians Bintang Ungu. Dia berbalik dan melirik ke langit, pada tanda abnormal yang menutupi langit, sebelum melangkah ke pintu masuk ke alam Varians Bintang Ungu. Melihat itu, tetua perempuan itu segera mengikuti Chu Feng masuk. Orang ini. Namun, tepat setelah memasuki pintu masuk dan mencapai alam Varians Bintang Ungu, tetua perempuan itu tertegun. Chu Feng jelas memasuki alam Varian Bintang Ungu tepat di depannya, tapi dia benar-benar tidak melihatnya setelah dia masuk. Mencoba melepaskanku? Tidak semudah itu. Tetua perempuan itu cerdas. Dia segera menyadari bahwa Chu Feng sengaja mencoba melepaskannya. Dia tidak terburu-buru mengejar Chu Feng. Sebaliknya, dia berbalik dan berjalan keluar dari pintu masuk untuk keluar dari alam Varian Bintang Ungu. Dia bermaksud menemukan jejak Chu Feng melalui tanda abnormal di langit, dan kemudian menemukannya. Namun, saat dia berjalan keluar, dia menemukan bahwa semua tetua yang bertugas menjaga pintu masuk sedang melihat ke langit. Mata mereka semua terfokus ke arah yang sama. Selanjutnya, ekspresi kaget memenuhi wajah mereka. Melihat ini, tetua perempuan itu segera mengalihkan pandangannya ke arah yang mereka lihat. Saat itulah dia menyadari bahwa para tetua itu semua melihat Chu Feng. Chu Feng saat ini bergerak melalui alam Varians Bintang Ungu. Tapi kecepatannya sangat cepat. Kecepatan itu jelas bukan sesuatu yang harus dimiliki oleh generasi muda. Faktanya, bahkan peringkat 3 Utmost Exalted akan merasa sangat sulit untuk mencapai kecepatan seperti itu. Chu Feng sedang menuju penatua tertinggi Pulau Konstelasi Abadi. Karena Pulau Konstelasi Abadi telah menjarah batu penuntun bintang klan surgawi Chu, mereka akhirnya memiliki 2 batu penuntun bintang. Demi mendapatkan hasil yang lebih baik, mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Tuan pulau mereka secara pribadi memimpin 1 kelompok, sementara kelompok lainnya dipimpin oleh tetua tertinggi itu. Mungkinkah pria itu benar-benar berencana membalas dendam? Jika itu masalahnya, semuanya akan menarik. Melihat bahwa target Chu Feng sangat jelas, dan mengingat bagaimana Chu Feng dengan hati-hati memeriksa tanda abnormal sebelum masuk, penatua yang cantik itu mengungkapkan ekspresi kegembiraan di matanya. Kemudian, dia berbalik dan memasuki alam Varians Bintang Ungu lagi. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.